Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Nurdin. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan bahwa dalam metodologi penelitian atau dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya data. Tanpa data, penelitian tidak akan berjalan dengan mulus, dengan lancar. Bahkan tidak akan berjalan sama sekali, karena data itu sangat penting dalam penelitian. Adapun dalam metode penelitian, data itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu data primer, ya. Yang kedua yaitu data sekunder, kemudian data tersier. Kita juga akan membahas tentang cara-cara mengumpulkan data. Ada beberapa teknik. Yang pertama wawancara, yang kedua yaitu dokumentasi, yang ketiga yaitu observasi. Kemudian ditutup dengan sedikit membahas tentang cara menentukan subjek atau cara menentukan informan, ya, dengan siapa kita memperoleh informasi. Oke, baik, yang pertama terlebih dahulu kita akan sampaikan jenis sumber. Yang pertama itu ada primer, ya. Primer itu data primer itu adalah data yang paling utama, ya, kita kumpulkan, ya. Data yang paling utama kita kumpulkan. Misalnya ini, kita sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa ingin meneliti alasan kenapa calon pengantin muda itu menikah di usia muda. Makanya kita langsung menanyakan kepada catin itu, ya, calon pengantin muda itu, dengan beberapa pertanyaan. Ya, pada umumnya menanyakan apa alasan Anda menikah muda, begitu, ya. Langsung mewawancara. Nah, hal-hal seperti itu ialah data-data primer secara langsung, ya. Kemudian apa bedanya dengan data primer? Data sekunder itu ialah data yang telah ada, ya. Data primer tadi data yang kita peroleh secara langsung, ya. Kemudian data sekunder yaitu data yang sudah ada, kemudian kita cari bentuknya seperti apa. Ada misalnya data pernikahan usia muda itu di Kemenak atau Bimas Islam Kemenak provinsi, atau di pencatatan KUA, ya, kantor urusan agama. Di situ ada istilahnya pernikahan muda yang belum sampai usianya, yang seharusnya belum bisa menikah tapi menikah di usia muda, ya, dengan syarat-syarat mungkin ada dispensasi pernikahan atau dan lain-lain sebagainya. Nah, data-data itu bisa Anda peroleh, itu sudah ada di KUA atau juga bisa di BKKBN, ya, data-data pernikahan di bawah umur. Sebenarnya kalau data primer tadi datanya kita cari dulu baru ketemu. Kalau data sekunder itu datanya sudah ada, kita tinggal minta aja lagi ke lembaga-lembaga terkait. Kemudian ada lagi yang ketiga itu data tersier, ya. Data tersier itu data-data umum, kita bisa cari di Google lewat Scholar atau misalnya lewat artikel-artikel Scopus dan lain-lain. Ya, itu tadi bedanya. Primer itu data yang kita cari secara langsung dan kita dapat datanya. Kemudian sekunder itu ialah data yang sudah ada, kemudian kita tinggal minta saja lagi. Yang tersier itu ialah data-data yang bisa kita peroleh dari artikel penelitian orang lain. Oke. Kemudian kita sampaikan juga supaya mudah untuk memahami, ini ada tabel sumber data, ya, lengkap dengan contoh-contohnya, ya. Di sini jenis data primer misalnya. Sumber utamanya itu adalah responden langsung. Contoh, wawancara calon pengantin muda di KUA. Respondennya siapa? Ya, calon pengantin muda ini. Itu respondennya. Kegunaannya apa? Untuk mendapatkan informasi asli dan spesifik. Biasanya untuk mendapatkan alasan, ya. Peneliti itu untuk apa sih alasannya kita para catin ini, calon pengantin muda ini menikah di usia muda? Kenapa tidak sampaikan dulu umur, usia, baru menikah? Nah, itu tadi diteliti dah oleh peneliti. Kemudian di tabel ini ada yang jenis data sekunder. Sumber utamanya yaitu apa? Dokumen atau arsip publik, ya. Anda bisa minta dokumen data-data ini di lembaga-lembaga terkait, ya. Misalnya di sini Anda ingin mencari data usia menikah muda, berapa orang misalnya dalam 1 tahun atau dalam 5 tahun terakhir. Anda bisa cari tahu minta di Kemenak Bimas Islam atau di KUA setempat, ya, KUA kecamatan. Gunanya apa? Yaitu untuk memperkuat argumen dan data banding. Kan data pertama tadi kita cari sendiri, alasannya ini. Mungkin
Di data sekunder kita peroleh, oh ternyata dalam 5 tahun terakhir alasan orang nikah dini, entah itu kebanyakan ada insiden atau lain-lainnya, nah itu bisa memperkuat argumen kita bahwa oh di primer seperti ini, di sekunder oh sama atau berbeda. Itu bisa jadi penelitian data kita ya. Kemudian yang terakhir yaitu tersier. Tersier ini bisa diperoleh sumber utamanya dari ensiklopedia atau indeks ya, atau Google lah, Google Scholar. Kegunaannya apa, yaitu untuk menelusuri sumber sekunder atau primer lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke cara mengumpulkan datanya bagaimana. Ada tekniknya. Yang pertama yaitu tadi adalah wawancara. Wawancara itu ialah bertanya. Kita sebagai peneliti misalnya itu bertanya kepada responden. Contohnya ini ya, ada mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam, yaitu datang ke Kemenak, kantor Kemenak, menanyakan kepada pegawainya mengenai efektifkah aplikasi pusaka yang punya Kemenak itu untuk pendaftaran haji, pendaftaran nikah, atau mengajukan sertifikasi halal. Data-data itu Anda bisa ketahui lewat bertanya, wawancara tadi. Nah, itu tekniknya. Dan hasil wawancara itu Anda kumpulkan, Anda tulis, Anda catat, Anda ketik, itu hasilnya ialah hasil-hasil wawancara primer tadi. Dengan wawancara tadi, teknik wawancara ini Anda bisa mengumpulkan data. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik kedua, yaitu tentang dokumentasi. Dokumentasi itu ialah cara mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau gambar atau video atau arsip. Nah, misalnya peneliti ingin meneliti sejarah pernikahan adat Dayak menggunakan arsip yang ada di Dewan Adat Dayak. Biasanya ada di Huma Betang atau orang-orang tokoh-tokoh adat Dayak. Sejarahnya bagaimana? Jadi waktu Anda bertemu dengan adat Dayak, Anda bisa lakukan wawancara atau dengan misalnya ada peninggalan sejarah, buku kah atau apa, foto, video kah, sejarahnya bagaimana pernikahan adat Dayak itu. Anda dokumentasikan ya, Anda tulis ya, itu dokumentasi sudah, atau Anda video atau Anda foto, itu sudah bentuk dokumentasi. Oke, yang ketiga adalah teknik pengumpulan data secara observasi. Observasi ini maksudnya adalah Anda sebagai peneliti berpartisipasi, terjun langsung ke lapangan. Misalnya contohnya ya, ketika Anda ingin meneliti isbat nikah, alasan orang isbat nikah, jadi Anda langsung terjun ke pengadilan agama, mengikuti sidangnya ya. Di pengadilan agama itu Anda akan mendengar secara langsung apa alasan dibalik pengajuan isbat nikah. Isbat nikah itu ialah ketika seseorang itu nikah tidak terdaftar di KUA atau nikah siri lah bahasanya, atau nikah di bawah tangan, itu Anda akan kesulitan untuk mengurus apapun ya. Nah, caranya supaya Anda tercatat di KUA atau oleh lembaga negara, yaitu Anda harus ke pengadilan itu minta disahkan pernikahan Anda. Apa namanya? Yaitu pengajuan sidang isbat nikah. Nah, dengan isbat nikah ini Anda akan disidang oleh hakim bahwa pernikahan Anda ini benar-benar sah begitu. Jadi sebagai peneliti misalnya, Anda akan tahu, oh ini beberapa orang minta isbat nikah karena alasannya tidak tercatat pernikahannya. Kalau tidak tercatat, apa-apa urusan sulit ya. Nah, sampai situ kemudian kita akan tampilkan, ini dia tabel supaya untuk mempermudah kita memahami. Sekaligus contoh-contohnya juga ya. Teknik pengumpulan data yang pertama itu tadi wawancara. Metodenya itu langsung. Contoh, menanyakan ke pegawai Kemenak mengenai efektivitas pendaftaran haji nikah dan sertifikasi halal melalui aplikasi pusaka Kemenak. Sekarang serba online ya, jadi ada aplikasi punya Kemenak. Efektifkah untuk masyarakat menggunakannya sebagai media pendaftaran haji, pendaftaran nikah, atau pengajuan sertifikasi halal? Nah, Anda bisa melakukan penelitian di situ. Contohnya ya. Nah, kemudian yang dokumentasi lagi, teknik pengumpulan data yang dokumentasi.
Itu ada beberapa yang Anda bisa cari dari arsipnya kah atau dokumen-dokumennya. Contohnya, meneliti sejarah pernikahan adat Dayak lewat arsip yang ada di Huma Beta Organisasi Dewan Adat Dayak. Anda bisa ke tokoh-tokoh adat Dayak, Anda tanyakan adakah peninggalan atau sesuatu yang dianggap bersejarah, asal muasal bagaimana pernikahan adat Dayak ini bisa ada terjadi seperti itu misalnya. Anda teliti, Anda penasaran misalnya, Anda teliti, kepo, Anda tanyakan. Ya. Anda bisa menyalin dokumentasi itu lewat tulisan, foto, atau video. Yang wawancara tadi kelebihannya itu mendalam dan kontekstual. Jadi Anda langsung merasakan, ya, bukan hanya Anda membaca di berita secara tekstual, tidak. Secara kontekstual Anda merasakan secara mendalam. Nah, kelebihan tentang dokumentasi ini secara lebih efisien, dan datanya sudah ada, jadi Anda tinggal bertanya aja lagi. Ya, Anda tulis, Anda foto, Anda video. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini peneliti itu langsung terjun ke lapangan, ya, langsung ke tempat. Ya, misalnya tadi mengamati prosesi sidang isbat nikah di pengadilan agama. Anda sebagai peneliti hadir aja, ikut aja sidang orang isbat nikah itu. Anda tahu alasannya, orang isbat nikah itu alasannya ini karena tidak tercatat di KUA, karena tidak tercatat oleh negara. Makanya orang mengajukan isbat nikah. Kelebihannya apa? Kita melakukan teknik pengumpulan dengan observasi itu secara realistis, dan kita dapat bayangannya, kita dapat gambarannya, kondisinya seperti apa. Begitu ya. Kemudian terakhir, kita juga akan bahas tentang bagaimana menentukan subjek dan bagaimana kita menentukan siapa yang ngasih tahu kita atau informan, ya, yang memberikan kita informasi, atau informan siapa. Kita bisa lakukan dengan dua hal, ya. Dalam metodologi penelitian itu ada dua hal, yaitu yang pertama, informan yang kita pilih secara sengaja. Kita tahu misalnya kalau kita ingin mengetahui tentang pernikahan, data-data pernikahan, Anda datang aja ke KUA, siapa tokoh di sini, misalnya ada penghulu. Nah, itu artinya Anda datang langsung ke informan yang sengaja Anda pilih. Nah, itu namanya kalau dalam Metopen itu purposive sampling. Dengan sengaja Anda memilih itu karena sesuai kriteria. Kriterianya itu sesuai. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama informannya. Yang kedua, Anda memilih informannya tadi, tapi informan itu merekomendasikan informan yang lain. Nah, itu namanya dalam Metopen itu snowball sampling. Ya, misalnya Anda ingin meneliti tentang pernikahan adat tadi. Anda tanya misalnya ke tokoh adat yang satu, tetapi kata tokoh adat yang satu, itu tokoh adat yang satunya lagi, yang nomor 2 misalnya, yang B, tadi kan yang A, yang atau yang B, itu lebih banyak tahu katanya. Kalau saya mungkin tidak. Nah, begitu. Itu namanya kalau Anda menentukan informannya dengan snowball sampling, ya. Anda menanyakan informan itu karena direkomendasikan oleh informan pertama, ya. Nah, kalau Anda dapat data dari informan pertama yang sengaja Anda pilih karena sesuai kriterianya, itu adalah purposive sampling. Kalau informan pertama itu tidak memberikan data lalu menyerahkan ke informan yang lain, itu namanya snowball sampling, ya. Nah, kalau subjek penelitian kita itu macam-macam, ya, ada individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian kita, objek studi kita. Misalnya tadi kita ingin meneliti alasan mengapa orang menikah dini. Kita tanya langsung kepada calon pengantinnya, kenapa ini menikahnya dini, menikahnya di bawah umur misalnya. Dengan dispensasi nikah, kenapa Anda melakukan pernikahan dini? Nah, itu namanya subjek individu atau kelompok-kelompok yang menjadi penelitian Anda, yang Anda teliti, yang Anda study gitu, yang Anda pelajari. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.